Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini seperti biasa akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT John Lynn Agroraya Tbk dengan kode emiten JAR. Untuk company profile-nya, jadi perseroan ini didirikan tahun 2019 dan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar. Kemudian untuk kegiatan usahanya itu meliputi perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar, serta pabrik pengolahan berbahan baku minyak kelapa sawit CPO yang menghasilkan produk diantaranya refinery, pretreatment plant, dan biodiesel plant. Nah, di sini bisa melihat ada gambarnya, yaitu mengenai bahan bakunya. Contohnya ada minyak kelapa sawit atau CPO. Terus untuk produk yang dihasilkan juga ada minyak goreng, minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit. Terus juga kemudian ini ada TBS-nya, RBDPO, dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur IPO-nya, jadi kali ini emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.222.950.000 lembar dengan persentasenya itu sebesar 15,29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya Rp100 per lembar. Harga penawarannya itu pada di kisaran Rp250 hingga Rp300 per lembar. Jadi nilai IPO yang akan didapat emiten ini maksimal sebanyak Rp366.885.000.000. Penjamin emisi kali ini yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas. Nah, di sini kita bisa melihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 12 hingga 15 Juli 2022, tanggal efektifnya yaitu 26 Juli 2022, masa penawaran umum 28 Juli sampai 1 Agustus 2022, tanggal penjatahan yaitu 1 Agustus 2022, tanggal distribusi sahamnya 2 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Agustus 2022. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan 21%-nya sebagai biaya pembangunan proyek pabrik kelapa sawit atau capital expenditure. Kemudian 79%-nya itu digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian CPO dan bahan baku lainnya atau operating expense. Nah, untuk competitive advantage-nya, pertama ini, perseroan itu memiliki sumber daya untuk mewujudkan hilirisasi usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi dan terpadu. Kemudian, perseroan juga memiliki komitmen menjalankan usaha secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat berpartisipasi dalam program B30 yang ditetapkan pemerintah. Kemudian juga perseroan menerapkan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang memadai dalam operasional bisnisnya, penggunaan bibit kelapa sawit unggul dan berkualitas, lahan perkebunan tanah mineral dan berkontur datar, dan lain sebagainya. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utamanya itu dinamika perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap industri kelapa sawit. Untuk risiko usahanya, ada risiko perubahan cuaca, risiko gagal kirim untuk memenuhi kuota, dan sebagainya. Untuk risiko umum, itu ada risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko perubahan tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Untuk investor sendiri, ada risikonya, itu risiko atas likuiditas saham, risiko atas fluktuasi harga saham perseroan, dan sebagainya. Untuk key financial highlights, di sini ada neraca keuangan. Kita bisa lihat total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Kalau misalnya kita lihat total asetnya dulu, secara annual itu tumbuh secara signifikan, kemudian juga liabilitasnya juga tumbuh. Total ekuitasnya di tahun 2019 perseroan itu memiliki negatif ekuitas, tapi kemudian mampu berbalik positif di tahun 2020, 2021, bahkan per 31 Maret 2022 pun naik dari 2021 31 Desember kemarin. Nah, kemudian untuk rasio-rasionya ini per 31 Maret 2022, liabilities per asetnya itu sebesar 0,75 kali, liabilities per equity-nya itu 2,98 kali, DSCR 9,16 kali,
Pertumbuhan aset, pertumbuhan liabilities, dan pertumbuhan equity masing-masing sebesar 181%, 112%, dan 9.493%. Yang kedua ini ada laporan laba ruginya. Pertama kita lihat dulu nih dari penjualan bersihnya. Kalau misalnya kita lihat untuk annualnya sendiri, dari tahun 2019 sampai 2021 mencatatkan penjualan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau misalnya dilihat dari 31 Maret per 2022 dibandingkan dengan 2021, itu juga naik cukup signifikan. Nah, kemudian kita lihat dari bottom line-nya atau jumlah laba rugi tahun berjalannya. Ini perseroan mampu membalikkan yang tadinya rugi di tahun 2019 dan 2020 mampu mencatatkan laba di tahun 2021. Begitu juga secara 31 Maret 2022 kalau dibandingkan dengan 31 Maret 2021 laba bersihnya itu mampu berbalik positif, bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk key ratio-nya, per 31 Maret 2022, GPM dan EBIT margin itu masing-masing tercatat 9,90% dan 8,54%. Return on assets dan return on equity-nya itu sebesar 2,42% dan 9,62%. Pertumbuhan revenue dan gross profit masing-masing sebesar 12,433% dan 26,54%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.